من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Di antara sebab munculnya Qadariyah di sini disebutkan ya historinya ya, bagaimana awal kali dia muncul oleh Yahya bin Ya'mar di Basra. Ketika muncul, apa yang dilakukan oleh Yahya bin Ya'mar? Kata beliau, "Fantalaqtu ana wa Humaydu ibnu Abdurrahman al-Himyari hajjaini aw mu'tamirain." Kata Yahya bin Ya'mar, saya dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, kami berdua pergi menunaikan ibadah haji atau umrah. Ini ragu ya rawinya di sini, haji atau umrah. Baik. Jadi ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ini dari kebiasaan para salaf ya, ketika ada masalah, mereka itu kadang melakukan perjalanan untuk bertanya kepada para ulama. Ya, di sebagian riwayat hadits ini mereka berkata, kami akan bertanya kepada Abdullah bin Umar, Abu Sa'id al-Khudri, dia sebut nama-nama dari sahabat yang masih hidup. Dan ini kejadian di akhir generasi para sahabat. Iya. Jadi mereka juga itu di dalam perkara-perkara yang baru muncul, ada ulama, tapi dia tidak bertanya kepada semuanya. Dia lihat yang paling berilmu dan paling ditokohkan di tengah para ulama. Sama seperti kejadian ketika terjadi bid'ah dzikir berjamaah, dan itu bid'ah amaliyah yang pertama terjadi di tengah umat Islam, disebut oleh para ulama sebagai bid'ah amaliyah yang pertama terjadi. Kalau ini bid'ah i'tiqadiyah, Qadariyah ini bid'ah keyakinan. Kalau itu amaliyah, orang dzikir berjamaah di masjid itu, Abu Musa al-Asy'ari melihatnya, mengingkari dalam hatinya, tapi dia tidak langsung mengingkari kepada orang-orang itu. Dia datang dulu kepada Abdullah bin Mas'ud yang lebih berilmu darinya. Kemudian dia tanyakan kepada Ibnu Mas'ud. Barulah Ibnu Mas'ud yang mendatangi orang-orang tersebut. Itu adab ya dan akhlak di kalangan orang yang berilmu. Iya. Di tengah para sahabat itu kadang berkumpul puluhan orang, tidak ada yang menjawab dari mereka. Dia arahkan kepada temannya yang lain, kepada temannya yang lain. Maka penuntut ilmu itu dikatakan rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang mengenal kadar dirinya. Iya, dia mengenal kadar dirinya. Jadi ada hal-hal dia tahu di situ pun, tahu pembahasannya, belum cocok dia berbicara di situ. Masih ada orang yang lebih layak untuk berbicara dalam hal-hal yang seperti itu. Iya. Dan ini adab harus dipahami ya, dan etika di tengah orang-orang yang berilmu. Maka Yahya bin Ya'mar ini dan Humaid bin Abdurrahman melakukan perjalanan ke Mekah. Faqulna law lakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Maka kami berkata, kata Yahya bin Ya'mar, andai kata kami menjumpai salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami akan tanya kepada mereka tentang ucapan orang-orang itu seputar takdir. Fa wuffiqa lana Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab dakhilanil masjid. Maka Allah beri taufik kepada kami, kata Yahya bin Ya'mar, kami menjumpai Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Beliau sedang masuk Masjidil Haram. Faktanaftuhu ana wa sahibi, ahaduna yaminihi wal akhar an shimalihi. Maka kami pun mengitari beliau, salah seorang dari kami di kanannya dan yang satunya lagi di kirinya. Ya, ini adab ya, sedang berjalan, tapi dia tidak halangi jalan Abdullah bin Umar, tidak dia tahan, tapi dia hanya
mengiringinya berjalan, satu di kanan, satu di kirinya. Satu di kanannya dan satu di kirinya. Kata beliau, "Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya." Maka saya lihat Humaid bin Abdurrahman kelihatannya membiarkan supaya saya berbicara. Maka saya pun berkata, "Ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatafakkaruna al-ilm wa dhakara min sya'nihim wa yaz'umuna an la qadar wa anna al-amra unuf." Maka kata Yahya bin Ya'mar, "Wahai Abu Abdurrahman." Abu Abdurrahman itu kunyah dari siapa? Kunyah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kalau di dahulu itu orang tidak memanggil nama gurunya langsung. Dia kadang menyebut gurunya itu dengan kunyahnya, atau dia sebut dengan gelar di depannya. Dia bilang misalnya ustadku atau syekhi atau yang semisal dengan itu. Dia tidak sebut dengan namanya langsung. Maka dia katakan, "Wahai Abu Abdurrahman, telah tampak di arah kami," maksudnya di negeri kami, sekelompok orang, mereka membaca Al-Quran. Iya. Dan mereka juga yatafakkarun al-ilm. Mereka yatafakkarun al-ilm. Kemudian dia sebutkan dari perkara orang-orang ini, bagaimana keadaan mereka. Jadi ini subhanallah ya, kalau dilihat pada orang-orang ini, ya, dilihat pada orang-orang Qadariyah ini, Ma'bad al-Juhani dan teman-temannya, itu sifatnya dikatakan mereka ini membaca Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Ya. Jadi ada juga dari kebaikan mereka membaca dari Al-Quran. Dan ini banyak ya di masa sekarang. Iya. Di masa sekarang terlihat belajar membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran yang dia hafal. Bahkan sebagian dari kelompok-kelompok ekstrem itu mendekati orang dari arah tahfidz Quran. Dari arah tahfidz Quran. Ini bukan memperseram ya, menghafal Quran itu bagus. Itu amalan salih. Dan itu ada di tengah para salaf. Tapi para salaf itu pokok yang mereka lakukan bukan cuma membuat orang menghafal Al-Quran, tapi mengajarkan Al-Quran dan memahamkannya dengan cara yang benar. Bukan orang yang membaca Al-Quran dia pahami sendiri. Jadi sifat mereka yang pertama. Mereka ini pertama yaqra'una Al-Quran, mereka membaca Al-Quran. Kemudian wa yatafakkaruna al-ilm wa yataqaffaruna al-ilm. Mereka ini mencari ilmu. Atau ada yang mengatakan mereka mengumpulkan ilmu. Jadi lihat belajar juga. Ya, disebutkan dari perkara mereka ini, maksudnya tidak diterangkan kelanjutan dari sifat mereka. Jadi di sini intinya Yahya bin Ya'mar ini dan Humaid bin Abdurrahman ini ketika melaporkan sesuatu kepada para sahabat, dia sebut kenyataannya bahwa mereka baca Al-Quran juga, mereka juga mengumpulkan ilmu, mencari ilmu. Ya, mereka ini punya keseriusan dalam belajar, dalam ilmu, ingin mendapatkannya. Begitu disebut. Tetapi mereka ini menyangka bahwa tidak ada takdir. Wa yaz'umuna alla qadar, tidak ada takdir. Wa anal amra unuf, bahwa perkara itu unuf. Ini sudut kesesatannya. Apa artinya perkara itu unuf? Artinya
perkara itu baru terjadi. Tidak ada takdir sebelumnya yang mendahului. Dan Allah tidak tahu apa yang terjadi itu. Nanti kalau terjadi Allah baru tahu. Itu ucapan mereka, orang-orang Qadariyah ini. Maka apa kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Kata beliau, faqala idza laqita haula'i fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Kalau kamu jumpai mereka itu, kata Ibnu Umar, maka katakan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka dan mereka juga tidak ada hubungan dengan saya. Walladhi yahlibu bihi Abdullah ibn Umar, demi Allah yang Abdullah ibn Umar bersumpah dengannya, lau anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kata Ibn Umar, demi Allah yang Abdullah ibn Umar bersumpah dengannya, andai kata salah seorang di antara mereka punya emas sebanyak gunung Uhud, kemudian mereka infakkan emas itu, Allah tidak akan terima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Tidak akan diterima darinya sampai dia beriman kepada takdir. Lalu Ibnu Umar pun membawakan hadis dari ayahnya Abdullah, dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tentang kisah datangnya Jibril. Tentang kisah datangnya Jibril, di mana salah satu pertanyaan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril bertanya kepada Nabi itu, "Wamal iman?" Ya, "Fakhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri." Kata beliau, iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Itu iman. Jadi gandengkan ini 6, dikenal di tengah umat Islam sebagai rukun iman. Tidak syah keimanan tanpa 6 ini. Kurang satu darinya tidak syah keimanannya, batal keimanannya. Dan ini disebut sebagai pembatal-pembatal keimanan. Kalau ada di antara pembatal keimanan, kalau ada salah satu rukun dari rukun iman ini yang dia hilangkan, dia tolak, tidak diyakini. Nah, ini kekafiran mereka orang-orang Qadariyah ini adalah mereka tidak beriman kepada takdir. Tidak beriman kepada takdir. Bayangkan itu ya, dia berkata tidak ada takdir itu. Perkara itu baru terjadi. Kalau terjadi Allah baru tahu. Sebelumnya tidak ada takdir, sebelumnya Allah tidak tahu. Maka ini jenis dari Qadariyah yang dianggap tidak beriman kepada takdir, dianggap tidak diterima amalannya, sampai mereka bertobat dari pemahaman itu dan beriman kepada takdir. Iya. Dan bahasa yang dipakai di dalam hadis di sini ini mirip dengan bahasa yang dipakai oleh penulis di sini, wal imanu bil qadari khairihi wa syarri. Jadi Nabi itu ketika ditanya tentang rukun iman, Nabi menjawab, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Dipakai satu kata kerja untuk menyebutkan 5 rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kata kerjanya cuma satu untuk 5. Begitu masuk ke penyebutan takdir, diulangi lagi kata kerjanya, wa tu'mina bil qadar, dan engkau beriman kepada takdir. Itu dari sudut bahasa punya penekanan. Punya penekanan. Iya. Karena itu di ilmu balaghah, di tata mendalami makna, itu disebut sebagai al-itnab. Ya, ditambah dari katanya untuk menekankan sesuatu, menegaskan sesuatu. Iya. Jadi Nabi memang sudah tegaskan tentang keimanan kepada takdir ini.
Dan ayat-ayat tentang keimanan kepada takdir itu di dalam Al-Quran datang ayat-ayat tersendiri. Ayat-ayat tersendiri tidak digabungkan bersama dengan 5 rukun iman yang lainnya. Tapi datang ayat-ayat tersendiri di dalam hal tersebut. Dan ini penegasannya tentang keimanan kepada takdir. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Keimanan kepada takdir itu kata Ibnu Abbas nizamut tauhid. Dia adalah keindahan tauhid atau urutan tauhid, nizamnya. Iya. Kata beliau, "Faman wahhadallaha wa amana fahiya al-urwatul wuthqa allati lam fisama laha." Siapa yang mentauhidkan Allah dan dia beriman kepada takdir, maka itulah tali Allah yang kuat, tidak terputus. Tali Allah yang kuat tidak terputus. Baik. Jadi ini maksud dari atau secara ringkas terkait dengan masalah keimanan kepada takdir. Kenapa penulis dahulukan di sini? Karena memang penyimpangan yang pertama terjadi di pembahasan akidah, atau dari penyimpangan yang pertama terjadi di pembahasan akidah, itu adalah penyimpangan di pembahasan takdir itu. Muncul di Basrah. Makanya para ulama itu ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, mereka obati. Mereka obati dengan menjelaskan riwayat-riwayat seputar hal tersebut. Karena itu ditulis oleh para ulama buku-buku khusus tentang takdir. Itu ada buku karya Abdullah bin Wahab, ada buku karya Al-Firyabi, ya. Dan ada buku-buku lainnya ditulis oleh para imam secara khusus. Walaupun kebanyakan imam itu merangkai pembahasan seputar takdir itu di buku-buku mereka secara umum yang memuat tentang akidah dan sunnah. Akidah dan sunnah. Baik.